Ada satu pertanyaan penting dalam iman Kristen. Apakah orang Kristen awal percaya bahwa Ekaristi hanya simbol? Atau sejak awal mereka benar-benar percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus yang hidup dan mereka berlutut di hadapannya? Baru-baru ini, pada 26 Maret 2026, Joe Heschmeyer dan Doug Wilson berdebat di depan lebih dari 2.000 orang di Idaho tentang hal ini. Heschmeyer mengangkat satu masalah besar. Kalau Alkitab adalah satu-satunya otoritas, kenapa orang Protestan yang sama-sama setia pada Alkitab bisa menghasilkan ajaran yang sangat berbeda tentang sakramen? Inilah salah satu krisis besar zaman sekarang. Dan itulah alasan mengapa banyak apologet Katolik mulai bersuara lebih tegas. Masalahnya dimulai dari cara kita mencari kebenaran. Di tahun 2026, kita terbiasa membaca konten agama dengan cepat di ponsel. Alkitab sering diperlakukan seperti kumpulan poin singkat yang bisa ditafsirkan sendiri. Padahal, Saint Peter sudah memperingatkan bahwa kitab suci bisa dipelintir oleh orang yang tidak mengerti, bahkan sampai membawa kehancuran. 2 Petrus 3 ayat 16. Tanpa otoritas yang hidup, Alkitab bisa berubah menjadi cermin pendapat pribadi, bukan jendela menuju kebenaran. Karena itu, gereja mencoba mengajak umat kembali kepada pemahaman yang lebih dalam. Program National Eucharistic Revival selama 3 tahun menunjukkan hasil menarik. Sekitar 60% pesertanya mengalami peningkatan besar dalam devosi kepada Ekaristi. Artinya ketika orang berhenti melihat Ekaristi sebagai simbol dan mulai melihatnya sebagai misteri nyata, iman mereka justru bertumbuh. Disinilah muncul poin penting dari apologet seperti Karlo Broussard. Mereka menekankan bahwa doktrin sola scriptura, hanya Alkitab, sebenarnya tidak ditemukan secara jelas dalam Alkitab sendiri. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan bahwa ajaran iman juga diteruskan secara lisan melalui tradisi para rasul, bahkan sebelum Perjanjian Baru ditulis pada abad keempat. Broussard menjelaskan bahwa jika otoritas gereja dihilangkan, maka Alkitab justru menjadi rentan terhadap tafsir pribadi yang tidak terkontrol. Sekarang kita lihat sejarah. Para bapak gereja awal tidak memahami Yohanes 6 sebagai simbol. Mereka memahaminya secara nyata dan bahkan rela mati demi keyakinan itu. Ignatius of Antioch sekitar tahun 110 Masehi memperingatkan umat agar menjauhi orang yang menolak Ekaristi sebagai tubuh Kristus. Justin Martyr sekitar tahun 151 Masehi menulis bahwa roti dan anggur yang dikuduskan benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini menunjukkan adanya kesinambungan iman sejak zaman para rasul yang dikenal sebagai suksesi apostolik. Tanpa itu, sakramen bisa kehilangan makna dan hanya menjadi simbol kosong. Ini bukan hanya teori, ini berdampak nyata pada hidup orang. Contohnya adalah Aaron Gonsalus, seorang mantan pendeta Protestan. Ia mengalami kelelahan rohani lalu mulai mempelajari tulisan para bapak gereja bersama istrinya. Dari situ mereka mulai percaya pada kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Pada Paskah 2025, mereka masuk ke gereja Katolik. Beberapa bulan kemudian, 17 teman dekat mereka ikut bergabung. Ia berkata, "Masuk Katolik mengubah hidup kami, hubungan kami dengan Tuhan menjadi lebih kuat." Dan ini bukan kasus tunggal. Di Keuskupan Newark saja, lebih dari 1.700 orang diperkirakan masuk gereja tahun ini, naik 30% dari tahun sebelumnya. Di Los Angeles jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 8.500 orang. Banyak orang mencari sesuatu yang lebih pasti, bukan sekedar pendapat pribadi, tapi rahmat yang nyata. Jadi apa jawabannya? Jawabannya adalah kembali pada akar iman. Pope Leo dalam homilinya pada Kamis Putih 2 April 2026 menegaskan bahwa Ekaristi bukan sekedar simbol atau pelajaran moral. Ekaristi adalah sakramen di mana roti dan anggur menjadi sarana keselamatan. Ia mengajak umat untuk meluangkan waktu dalam adorasi Ekaristi, berlutut dan memohon kekuatan untuk meneladani kasih Kristus. Pesannya jelas, jangan memperlakukan Alkitab seperti buku yang bisa ditafsirkan sesuka hati. Kembalilah pada tradisi gereja yang hidup, pelajari ajaran para bapak gereja, dan berlututlah di hadapan Ekaristi. Di sana kamu akan menemukan kedalaman iman Katolik yang telah dijaga dan dibela selama 2000 tahun.